Dia berperan penting dalam menjaga suhu di bumi. Cahaya ini juga yang kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Letak geografis atau letak suatu daerah itu mempengaruhi penyebaran dari tumbuhan dan juga hewan. Jadi beda antara jenis tumbuhan yang ada di pegunungan dengan yang ada di dataran rendah. Kemudian iklim. Ini berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah dan juga tingkat populasi hewan di suatu tempat. Nah, kita beralih ke komponen biotiknya. Jadi tadi biotik ini dibagi lagi menjadi 3. Tapi di sini saya tambahkan menjadi 4 ya. Ada produsen, ada konsumen, detrivor, dan decomposer. Nah, produsen ini adalah semua organisme yang dapat membuat makanannya sendiri, sehingga biasa disebut dengan istilah autotrof. Kalau makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri disebut apa? Ya. Mau kemana? 5 menit ya? Oke. Di sini produsen ini dapat ada terbagi 2, ada yang fotoautotrof dengan kemoautotrof. Yang fotoautotrof ini menggunakan bantuan energi cahaya matahari untuk membuat makanannya, sementara kemoautotrof dia memanfaatkan atau mensintesis makanannya itu dengan cara reaksi kimia. Ini contohnya yang kemoautotrof. Cyanobacteria dengan Nitrosomonas. Kalau ada yang merasa penting untuk dicatat, silahkan dicatat. Kemudian yang berperan sebagai konsumen. Konsumen itu semua organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri atau disebut dengan istilah heterotrof. Nah, pembagian konsumen itu ada 3. Yang pertama, konsumen primer. Konsumen primer ini mendapatkan zat organik langsung dari produsen. Maksudnya bagaimana, Kakak? Jadi, ini apa? Gambar apa? Kerbau. Kerbau ini mendapatkan makanannya langsung dari produsen. Produsen itu adalah tumbuhan atau rumput ini. Dikatakan konsumen primer karena mendapatkan zat organik langsung dari produsen. Sapi, kambing, bisa. Kemudian yang konsumen sekunder, dia mendapatkan zat organik dari hewan herbivora. Herbivora itu adalah hewan yang herbivora, tumbuhan. Kalau karnivora, pemadai. Omnivora, makan semua. Selain gambar ini, kira-kira yang masuk omnivora apa saja? Ayam, manusia masuk tidak? Iya, manusia masuk, dia omnivora. Oke, terus yang kemudian decomposer dengan detrivor. Nah, ini contohnya detrivor. Jadi detrivor ini dia fungsinya itu akan menghancurkan sampah-sampah organik secara apa? Mekanik. Sebelum dia mengalami proses penguraian secara kimia. Yang secara kimia ini dilakukan oleh decomposer. Kalau detrivor dia secara mekanik. Jadi sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membusuk atau tidak digunakan lagi itu akan dihancurkan oleh rayap. Contohnya ya, rayap atau kaki seribu. Teripang ini kan di laut. Detrivor. Kalau decomposer, dia menguraikan sampah organik yang tadi sudah
dihancurkan oleh detrivor, itu dihancurkan secara kimia. Contoh, maaf ya, kotoran kerbau atau sapi itu yang lama-lama itu pasti akan ditumbuhi oleh jamur. Itu menunjukkan bahwa sudah ada kerja dekomposer di kotoran sapi itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Dadah? Jadi komponen, oke, kalau begitu saya yang bertanya. Nirvan, komponen dari ekosistem itu terbagi atas apa? Tadi? Terbagi atas? Dua. Apa saja? Oke, biotik dengan abiotik. Rizky Aulia Putri, komponen biotik itu yang seperti apa? Yang? Abiotik? Nah, biotik itu yang komponen yang hidup. Dina Aprilia, kalau komponen abiotik itu komponen yang seperti apa? Biotik. Abiotik. Tanah, matahari, udara, masuk. Ya. Jadi yang abiotik itu berarti yang tidak hidup. Contohnya air, tanah, kemudian udara, matahari. Nah, selanjutnya kita bahas tentang satuan organisme dalam ekosistem. Yang pertama, satuan terkecil di dalam ekosistem adalah, kalau dari ini, individu ke populasi, satuan terkecilnya apa? Tikus. Nah, tikus ini disebut dengan individu, berarti hanya seekor makhluk hidup. Seekor kerbau itu juga masuk individu. Seorang manusia itu juga masuk di individu. Kemudian kumpulan dari individu yang sejenis disebut dengan populasi. Di sini ada tikus. Sudah ada 4 tikus, berarti ini disebut dengan populasi tikus. Kalau misalnya di kolam ada beberapa, ada 10 ikan nemora, disebut dengan populasi ikan nemora. Kumpulan dari populasi yang saling berinteraksi itu membentuk suatu komunitas. Jadi di sini sudah ada populasi tikus, populasi burung, kemudian ada populasi bunga atau tanaman. Selanjutnya adalah ekosistem. Ketika semua komunitas, biotik maupun abiotik, berinteraksi di dalam suatu ruang atau tempat, itu akan membentuk suatu ekosistem. Jadi di sini sudah ada interaksi antara abiotik dengan biotiknya. Nah, ekosistem ini pada suatu tempat atau letak geografi itu akan membentuk suatu bioma. Nah, bioma ini dikelompokkan menjadi ada yang darat, ada yang perairan. Sementara untuk bioma darat yang ada di dunia, ini ada bioma gurun, padang rumput, hutan hujan tropis, hutan gugur, taiga, dan tundra. Dari bioma ini kira-kira yang mana yang ada di Indonesia? Gurun, padang rumput, hutan hujan tropis, hutan gugur, taiga, dan tundra. Yang mana? Hutan hujan tropis. Nah, dari interaksi
yang kemudian terjadi antara bioma yang satu dengan bioma yang lain, itu akan membentuk suatu biosfer. Biosfer ini berarti mulai dari kerak bumi, kemudian tanah yang kemudian kita pijak sekarang, sampai ke lapisan atmosfer. Itulah yang kemudian disebut dengan biosfer. Jadi dari satuan organisme dalam ekosistem yang paling terkecil itu, kalau misalnya disuruh urutkan, berarti kalian akan sebutkan dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Tapi kalau disuruh untuk menyebutkan satuan organisme dalam ekosistem dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti arahnya dari biosfer sampai ke individu. Ke sini, ke bawah. Dari yang terbesar ke terkecil. Kalau dari terkecil ke terbesar berarti individu sampai ke biosfer. Nah, ini tadi yang bioma yang kita bahas. Ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografi dan astronomisnya. Ada hutan hujan tropis, ini yang kemudian ada di Indonesia. Kemudian bioma hutan gugur, ini yang kemudian bisa dibaca di sini vegetasinya didominasi oleh tumbuhan peluruh atau tumbuhan yang menggugurkan daunnya pada musim tertentu. Yang sering nonton film Korea mungkin, ini pasti sering lihat. Kemudian bioma stepa, ini padang rumput, di sini itu tidak ada pohon maupun semak-semak, jadi hanya didominasi oleh jenis rumput. Kemudian bioma sabana, di sini rumputnya ini masih ada pohonnya. Sementara kalau di stepa ini sudah tidak ada ataupun jenis-jenis pohon yang besar. Jadi semuanya jenisnya adalah rumput. Kalau sabana ini masih ada rumput dan juga semak-semaknya. Bioma gurun. Oh, katanya ada di Bromo bioma gurun. Selain ekosistem darat yang ditandai dengan lingkungan beriklim kering dan curah hujannya yang sangat sedikit. Ini bioma tundra, kawasan yang berada di kutub utara. Dan bioma taiga. Ini taiga ini hanya ada satu spesies pohon seperti pinus, konifer, cemara, dan lain. Oke. Sekarang mari kita bermain ya. Jadi nanti ada soal. Kalian tentukan bersama kelompoknya apakah pernyataan soal tersebut benar atau salah. Tidak, berhitung sampai berapa? Sebentar. Tidak. Ini kalian mau diatur? Tidak. Saya ngatur. Berhitung dari ujung sana 1 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian berhitung 1 lagi. 3. 6. Selanjutnya 1. Belakang? Farel? 4 Farel. 1. Di belakang? 5. Oke, silakan berkumpul bersama kelompoknya. Cepat. Ayo bergerak. Ini masih muda-muda tapi lambat pergerakannya, kasihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo cepat. 7 di belakang. 7 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo cepat. Ayo.
5 di sini. 5, 6, 7. Ayo cepat. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Iya, 3. Siapa yang 4? Dua. Itu 3. Ini cuma berdua. Oh, ada di belakang. Kelompokku mana? Oke, yang pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah mengisi nama anggota kelompoknya di atas ini. Kemudian kelasnya, kemudian apa submateri yang kita bahas. Untuk submateri yang kita bahas yang ini ya, komponen ekosistem. Kemudian yang lain silahkan diperhatikan, di sini ada 12 kolom. Ada 12 kolom. Jadi ada 12 pertanyaan. Nanti ada pertanyaan yang akan saya berikan. Kalian bersama kelompoknya menentukan jawaban itu benar atau salah. Kemudian tulis di kolom ini. Contoh nomor 1. Komponen abiotik dalam ekosistem disebut juga dengan komponen yang terdiri dari makhluk yang tidak hidup. Jawabannya benar atau salah, kalian tulis. Jawaban yang sudah kalian tulis, jangan sampai terdengar oleh kelompok di sebelahnya. Jadi bersifat sangat rahasia. Setelah semuanya sudah menyelesaikan soalnya, saya akan meminta satu anggota kelompoknya untuk mengangkat kertasnya seperti ini. Untuk kelompok yang kemudian menjawab, seharusnya jawabannya benar, tapi kalian jawab salah, maka dia akan gugur. Tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Begitu caranya. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Juara 1 dan 2 ini. Buat yang menang, kelompok yang menang. Oke? Yang kalah saya kasih satu ini. Coklatos. Iya, 1 orang 1. Kalau masih cukup. Tidak, 1 orang 1 ini, 1 orang. Sudah? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke. Kita mulai ya. Apa? Iya. Benar, salah. Tulis saja benar atau salah pernyataannya ada. 1. Organisme penghasil makanan dalam ekosistem disebut dengan istilah konsumen. Benar atau salah? Jangan ada yang ribut. Tulis jawabannya benar atau salah. Jangan ada yang berdiskusi sama teman kelompoknya saja. Jangan ada yang bersuara, saya bilang. Sudah? 1, 2, 3. Silahkan diangkat kertasnya.
Silahkan diangkat kertasnya. Jawabannya benar. Yang salah, no. Tidak ada. Jawabannya apa ini? Benar atau salah? Salah. Jadi jawabannya salah ya. Ada yang salah jawabannya? Maksudnya tidak sesuai. Ada kelompok yang jawabannya benar? Ada yang kelompok jawabannya benar? Coba. Yang pilih benar ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke, selanjutnya. Organisme heterotrof memperoleh energi dengan cahaya dengan cara memakan organisme lain. Heterotrof. Sudah? Silakan ditulis. Oke, 1, 2, 3, silahkan diangkat. So habis waktu kasihan. Angkat 1, 2, 3, silahkan. Diangkat, Jo. Halo. Yang lain angkat silahkan. Benar. Halo, angkat silahkan diangkat. Kelompok sana silahkan. 1. Jawabannya apa? Kelompok 2, 3. Benar tuh. Benar. Heterotrof itu berarti dia tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga dia harus memakan organisme lain. Jawabannya benar. Oke, yang ketiga, dasisa pernapasan organisme atau CO2 adalah komponen penting yang dibutuhkan oleh produsen. Benar atau salah? Jangan ada yang berdiskusi sama temannya. 1, 2, 3, silahkan. Kelompok 4, jawabannya di belakang. Salah ini? Salah. Di ujung sana. Jangan. Benar ini? Benar, angkat dan saya tidak bisa lihat. Yang di belakang. Benar ini? Tidak. Jawabannya benar. Yang salah, yang jawab salah gugur. Yes. Yang jawab salah gugur. Yang jawab salah dia gugur. Karena jawabannya itu benar. Jadi gas sisa pernapasan organisme atau CO2 itu merupakan komponen yang dibutuhkan oleh produsen untuk proses fotosintesis. 4. Mardi adalah seorang siswa kelas 10 ditugaskan melakukan observasi di lingkungan sekitar depan kelasnya. Mardi menemukan kumpulan ikan emas di kolam. Ikan emas itu disebut sebagai individu. Silahkan ditulis jawabannya. Ini sudah gugur ya? Karena sudah gugur. Tadi jawabannya katanya salah. Oh, benar. Siapa tadi? Kita, Kakak. Kamu yang gugur? Oh, kasihan. Sini. Hampir, saya lupa. Kakaknya juga meninggal menang. Oke, 1, 2, 3, silahkan. Ayo.
Angkat sudah. Angkat sudah. Ini salah. Salah. Salah, di belakang salah. Di sini juga salah, di ujung sana. Salah. Salah ya? Kenapa pernyataan ini salah? Ada yang bisa jawab? Di situ kan dibilang kumpulan. Oh iya, di sini ada kumpulan ikan emas ya. Berarti dia kumpulan yang sejenis. Tahu lah. Dari impul. Oke, makasih ya. Bukunya kalian? Iya. Oke. Selanjutnya. Jadi kalau jawaban benarnya di sini seharusnya apa? Iya, populasi ya. Kelima, jika dalam ekosistem populasi produsen berkurang, maka jumlah populasi konsumen akan meningkat. Benar atau salah? Silahkan ditulis. Satu, dua, tiga. Silahkan diangkat. Kelompok satu angkat, dua, tiga. Rajin ini di belakang. Angkat, jangan curang. Ini gambar nomor 1. Di ujung sana. Kira-kira jawaban benarnya apa? Iya. Jawabannya salah. Kalau populasi produsennya berkurang, seharusnya populasi konsumen juga berkurang. Kenapa berkurang? Karena tidak ada bahan makanannya, toh? Karena produsen inilah yang bagi Jo itu. Oke, yang keenam, komponen abiotik pada ekosistem yang tampak dalam gambar adalah air, tanah, udara, dan gulma. Yang ini ya. Benar atau salah? Ya, gulma ya. Saya tahu gulma. Ada yang tidak tahu gulma? Ada yang tidak tahu gulma? Tanaman pengganggu di tanaman pengganggu. Tanaman pengganggu. Abiotik. 1, 2, 3. Silakan. Abiotik. Silakan, hehe, tidak boleh buka buku. Tidak ada. Silakan angkat. Angkat. Sudah, salah. Katanya dia itu. Wow, poin. Angkat. Ini benar. Apa itu? Salah? Benar. Salah. Gulma. Ini tanaman pengganggu ya, tadi saya bilang. Berarti kalau tanaman dia biotik. Kan itu saya bilang. Nah, siapa yang gugur? Kalian gugur juga? Masih cukup kah? Cukup kayaknya. Ini juga gugur. Yang mana lagi? Di belakang juga gugur. Kenapa gugur 2 kali? Gugur 1 kali. Oh. Siapa lagi? Di belakang. Oke,
Tinggal siapa ini? Siapa yang bertahan? Kelompok 1, kelompok 2 dengan tinggal ini? Nomor 7, proses penghancuran zat sisa oleh detritivore dengan komposer dilakukan secara mekanik. Jadi ada dua, detritivore dan dekomposer. Satu, jangan ada yang menyontek ya. Satu, dua, sudah? 3, diam yang lain. Biarkan mereka bertarung. Sudah? Jangan ada yang cari di internet. Terjadi. Ini sudah? Tulis. Salah atau benar? Ini sudah? Sudah. Ini? Silahkan angkat kertasnya. Jawabannya benar, ini salah. Kalau yang lain bagaimana? Jawabannya apa? Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Ya, kenapa salah? Yang mekanik itu cuma detritivore. Kalau dekomposer secara kimiawi. Jangan dulu, selesaikan dulu. Sisa 2. Iya. Nanti Jo. Sini Jo. Sini. Kelompok 1 dan 2 silahkan. Sini. Ambil Jo. Ambil saja kelompok 2. Kau sudah bertahan di sini. Masih ada.